Mari kita akan belajar hari ini, saudaraku, tentang firman Tuhan. Saudaraku, Anda siap untuk dibawa Tuhan untuk lebih tinggi lagi, amin? Wah, nanti kita punya sayap lebih tinggi lagi ya. Artinya kita dibawa Tuhan lebih dekat lagi. Oleh karena itu dengar firman Tuhan ini baik-baik. Pada zaman Kisah Para Rasul, saudaraku ya, pada waktu itu tidak ada istilah yang namanya revival ya, seperti kata Bapak Gembala beberapa waktu lalu. Karena pada waktu itu ya, Kisah Para Rasul pada waktu itu rasul-rasul mengalami revival. Revival yang luar biasa. Tetapi saudaraku, seiring dengan waktu, perjalanan dari kekristenan yang ada itu mengalami penurunan yang luar biasa. Ya, mengalami penurunan dan akhirnya Tuhan butuh menurunkan revival, butuh memulihkan umatnya lagi, butuh pembaharuan lagi. Lalu akhirnya kita tahu ya, beberapa gelombang revival yang terjadi sebelum kita lahir bahkan ya, di mana ada kebangunan rohani membangkitkan pahlawan-pahlawan Tuhan, kebangunan rohani membangkitkan misionaris-misionaris ya, kebangunan rohani membangkitkan umat Tuhan yang tertidur dan melahirkan pahlawan-pahlawan iman yang menurunkan warisan-warisan iman kepada generasi selanjutnya. Kemudian terjadi lagi penurunan lagi, saudaraku ya. Terjadi gereja mengalami banyak penyimpangan, Tuhan memberikan revivalnya lagi. Saudaraku, dan saya percaya Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini adalah untuk mendirikan yang namanya gereja Tuhan. Oleh karena itu jangan anti dengan kata gereja Tuhan. Kasih tahu teman kanan kiki, kamu adalah gereja Tuhan. Ya, jangan anti dengan kata gereja. Karena gereja itu bukanlah gedung, suasananya, AC-nya, pendetanya yang karismatik habis ya. Yang penuh karisma, fotogenik dan cantik menawan atau ganteng ya. Tapi saudaraku, gereja itu adalah kita, gereja adalah kita sendiri. Yesus datang ke muka bumi ini adalah untuk mendirikan gerejanya. Oleh karena itu kita harus mencintai gereja Tuhan. Kemarin ada yang sharing ya kepada saya di Instagram, saudaraku ya. Dia sharing, Kak, saya bingung harus ke gereja mana. Dulu saya dari kota A dan saya pindah ke kota Surabaya. Saya sudah berpindah-pindah gereja. Ya, saya sudah berpindah-pindah gereja, lalu saya tuh bingung. Saya takut sesat katanya. Ya, kenapa demikian? Dia cerita. Ternyata dari gereja A, gereja B, ya, gereja C, semuanya bicara tentang firman-Nya, tentang berkat, dan berkat. Ya, semuanya ceritanya tentang berkat. Diberkati, dan diberkati. Nggak ada yang salah dengan berkat. Siapa sih yang nggak pengen diberkati? Angkat tangan di tempat ini. Saya pengen diberkati. Anda mau diberkati? Amin. Yang mau diberkati lambaikan tangan. Dan yang merasa sudah diberkati Tuhan angkat tangan. Yang tidak angkat tangan lirik, belum diberkati ya. Nanti saya berkati ya. Nanti diberkati ya. Saudaraku, berkat Tuhan itu ada, saya percaya. Tapi saudaraku, dia sharing seperti itu. Oh, seperti itu Kak. Lalu dia takut ya. Dia takut sesat, dia takut nanti menyimpang ajaran-ajarannya. Kemudian sharing sama saya banyak, saudaraku. Kalau bicara tentang yang dulu saya pernah ajarkan ya, kita pernah ajarkan di gereja ini ada di Korea, Tuhan Ibu, atau di Cina, The Church Almighty God ya, yang ajaran sesat jelas yang dulu kita terpesona, saya terpesona dengan video-videonya ya, Where is my home ya, mungkin Welcome home ya, tentang penganiayaan, tentang martir, wih mengharukan sekali. Sampai saya mau nangis-nangis waktu itu dengar lagunya kan. Walau di penjara aku tetap mencintai Tuhan, memegang Alkitab. Saya nggak tahu itu kalau Alkitab palsu yang dipegang di video. Saya pikir Alkitab firman Tuhan yang kita baca ya. Saya pikir wah luar biasanya. Tapi puji Tuhan akhirnya kita sadar saudaraku. Ternyata video-video yang bagus di YouTube, khotbah-khotbah yang bagus di YouTube belum tentu benar. Saya terpesona dan akhirnya kelihatan setelah diruntut saudaraku, semua videonya adalah berisi pesan yang sama, yaitu mereka membuat Alkitab baru saudaraku, yang tidak mempercayai Alkitab yang ini ya, yang sudah disetujui bersama gitu ya, sudah ditetapkan. Mereka membuat Alkitab baru dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke muka bumi ini menjadi seorang wanita.
Tuhan Yesus tidak datang di awan-awan, dia sudah datang hidup di antara manusia dan manusia menolaknya. Inti ajarannya adalah itu saudaraku. Itu jelas. Pada awal kita nggak kelihatan, tapi ketika kita selidiki, oh sesat pasti. Semua orang yang di Instagram itu mengatakan itu sesat, jelas itu sesat. Yang di Korea mengatakan bahwa ada yang namanya Tuhan Ibu. Yang kemarin sudah ada penginjil-penginjil dari Korea ya, ganteng beredar di kampus-kampus. Jadi maharu-maharu kampus di tempat ini jangan tergoda oleh kegantengannya, amin. Kalau cowok tergoda oleh kegantengannya itu bahaya ya. Biasanya cewek-cewek ya, tergoda ya oleh kegantengan penginjil-penginjil palsu dari Korea ya. Nanti kalau Anda ketemu boleh share foto ya, ada itu. Itu sudah beredar di kampus-kampus dan ternyata mereka sudah punya pusat di Indonesia itu di Jakarta ya. Di Jakarta. Dan ketika itu diposting saudaraku, semua orang tahu itu sesat. Saya pernah didatangi. Dibaptis di kamar mandi di kos. Ya, saat itu juga. Wow, mereka merasakan terpesona oleh opa Korea ini, ya. Kemudian akhirnya mereka menyerahkan hidup kepada Kristus palsu, ya. Dan akhirnya mau dibaptis saat itu. Setelah dibaptis diceburin, bukan dicebur, dicidui saudara ya. Akhirnya baru sadar, iya ya, ngapain aku tadi dibaptis seperti itu ya. Baru sadar saudaraku. Tapi jelas saudaraku, kalau makanya gini, banyak orang yang tidak sadar saudaraku ditipu ya oleh pengajaran sesat, itu karena tergoda, terhipnotis saudaraku ya, oleh kegantengannya, oleh gerejanya yang mewah, pemain musik yang luar biasa, suasana ibadahnya ya, oleh pendetanya. Akhirnya mereka merasa dan bahwa pasti merasa itu betul, itu benar dan mereka tertipu. Tapi kalau sudah dalam keadaan sadar mereka diarahkan, diberitahu kebenaran, ada yang sadar, ada yang tidak sadar Mas Yan. Tapi itu kelihatan jelas kalau kita bicara tentang Tuhan Ibu, artinya Tuhan menjadi wanita, inkarnasi, datang kedua kali menjadi wanita, itu jelas sesat. Tapi saudaraku ada penyimpangan-penyimpangan yang tidak kelihatan saudaraku. Habis kejadian bulan Juli kemarin, pendeta, karismatik, profetik, kenabian, menyebut dirinya rasul, melecehkan jemaatnya, anak-anak remaja, dilecehkan saudaraku. Jadi ibu-ibu ya dikasih tahu, Bu mana anaknya gak datang Bu. Disuruh datang anak-anaknya itu saudaraku, tapi untuk dilecehkan. Dan dilecehkan itu selama 2 tahun saudaraku, tidak ada jemaat pun yang tahu. Disuruh datang ke rumahnya, katanya melayani ya, ternyata dilecehkan. Dan disuruh diam karena gak ada yang percaya saudaraku. Ibunya yang sudah ngefans habis sama pendeta ini saudaraku, ketika seorang anak lapor ya, itu pendeta mesum mah. Karena dia korban, gak berani ngomong. Mamanya marah sama dia. Ya, tak mungkin ya, ini pendeta rasul ini, nabi ini dipakai Tuhan luar biasa. Dan akhirnya puji Tuhan ketangkap, tapi sedih saudaraku. Berita di mana-mana ya, di sosial media, di semuanya, di berita, di TV dan lain sebagainya menyebutkan pendeta melakukan percabulan, pelecehan. Sedih keadaan gereja. Kita berpikir bahwa banyak orang berpikir tidak perlulah kita ceritakan penyimpangan ya. Enggak usah cerita yang jelek-jelek lah. Gereja Tuhan tuh harus cerita yang baik-baik. Ya, enggak usah cerita ada ajaran sesat seperti itu, ada Tuhan Ibu ya, ada penyimpangan-penyimpangan, enggak usah. Nanti kasihan jemaat barunya. Saya mau kasih tahu ada jemaat baru percaya Yesus ataupun sudah 10 tahun, 20 tahun Anda harus tahu kebenaran. Gereja sedang bermasalah. Tetapi tidak semua gereja, kita nggak boleh anti dengan gereja saudaraku. Karena gereja adalah milik Kristus, tubuh Kristus. Oleh karena itu gereja-gereja yang menyimpang ini perlu kita doakan. Amin. Kemarin ditayangkan, lagi heboh saudaraku ya. Gereja mendatangkan banci saudaraku. Saudaraku, saya nggak tahu, saya pikir cewek-cewek yang seksi-seksi itu ngapain? Pakai baju itu cuman telanjang saudara ya. Pakai baju segini, dadanya kebuka, megal-megol saudaraku dengan ekor ya. Kemudian nyanyinya adalah This Is Me. Tahu ya lagunya Showman ya. Dengan wanita yang berjenggot itu loh saudara ya. Nah wanita berjenggot nyanyi-nyanyi begini dan dance saudaraku ya. Tapi ngedance-nya semuanya banci saudaraku.
Ya, dan mereka megol-megol di depan show dengan lampu gemerlap saudaraku ya. Dan saya lihat, wih ini drama paling ya. Saya juga bikin drama, tapi gak seperti itu saudaraku ya. Bikin drama, datengin banci, atau kalian disuruh melakukan hal yang gak sesuai firman, jangan ikuti saya ya. Saya pikir awalnya, oh itu drama, lama-lama saya lihat loh, ini bukan drama lagi. Tetapi sebuah pertunjukan di dalam gereja saudaraku untuk menarik anak-anak muda. Supaya anak-anak muda betah ke gereja, maka putarlah lagu-lagu dunia di gereja, amin. Supaya menarik anak-anak muda saudaraku, nyanyilah lagu di depan, WL-WL-nya tuh nyanyi dulu dong ya. Nyanyi dulu apa misalnya ya, lagu cinta, mengapa kau tinggalkan aku ya. Atau saya nggak ngerti lagu-lagu dunia apa saudara, Blackpink mungkin ya. Beneran itu dinyanyikan saudaraku di gereja. Mereka ngedance di gereja dengan tim dance-nya di panggung yang lebih kuat dari ini saudara pastinya ya. Itu mereka ngedance ya, ngedance. I feel his love judulnya, keren kan? Dan mereka melakukan gaya liuk-liuk saudara. Setelah itu barulah firman Tuhan disampaikan. Dan mereka pikir gereja-gereja seperti itu bukan hanya satu gereja saudaraku. Banyak yang melakukan seperti itu. Bahkan mungkin ada di Bali, di mana-mana saudara. Ya, mereka melakukannya ibadahnya. Kalau lampu seperti ini masih wajar lah saya rasa ya. Ini lampunya sudah seperti diskotik habis. Dan ketika saya lihat, waduh Tuhan ini gereja atau diskotik ya. Ada yang bilang, kok kamu menghakimi sih, cara orang nyembah beda-beda. Loh itu bukan penyembahan. Penyembahan itu adalah mengarah ke Kristus, mau apapun gayamu, penyembahan sama Kristus. Ada yang gaya begini, terserah ya. Tidak ada masalah dengan gaya kita, ekspresi kita. Tetapi kalau itu spiritnya adalah untuk hura-hura, untuk bersenang-senang memuaskan daging kita, saudaraku. Ini bahaya sekali. Gereja sedang dalam kesakitan saudara di akhir zaman ini. Oleh karena itu saya kasih tahu Anda yang baru maupun Anda yang lama sudah ikut Tuhan, Anda harus tahu kebenaran tidak semua gereja dalam keadaan baik. Termasuk gereja kita juga harus tetap mau dimurnikan Tuhan. Kita harus tetap jadi gereja yang jadi humble saudaraku ya. Dan tetap jalan sesuai firman Tuhan. Anda tahu di kitab Yeremia saudaraku, waktu itu nabi palsu berkata kepada bangsa Israel ya. Bangsa Yehuda mereka berkata, enggak apa-apa, enggak usah takut. Tidak akan ada kelaparan menimpa negeri kita. Semua baik-baik saja. Padahal Tuhan tidak menaruh perkataan itu di mulut mereka. Tuhan menaruh perkataan melalui Nabi Yeremia bahwa akan ada penghukuman buat bangsa pilihan Tuhan. Akan ada penghakiman, ada penghukuman, mereka akan masuk Babel. Tapi banyak orang tidak percaya. Baik-baik saja kok. Kita nggak butuh revival, baik-baik saja. Ya senang. Saya teringat itu saudara, kita berkata, oh enggak usah cerita yang jelek-jelek di gereja, cerita tentang berkat, cerita tentang pasangan hidup. Makanya kalau khotbah pasangan hidup tuh rame, amin. Doa boleh saudaraku, maksa yang enggak boleh, ngebet yang enggak boleh. Doakan saudara. Anda yang yakin panggilan Anda tidak selibat, ya berdoalah. Karena Tuhan akan menjawab doa kita, Tuhan akan memberikan saudaraku apa yang kita doakan, yang kita butuhkan tentunya ya. Jadi tidak masalah, gereja ini mengajarkan Anda boleh berdoa ya. Tapi pada umumnya saudaraku, kalau bicara pasangan, bicara berkat, bicara mujizat itu paling rame. Nah saudaraku, ada kisah di dalam kitab Nabi Yunus, ini akan kita bahas. Di kitab Nabi Yunus saja kita akan buka saudaraku ya. Mulai dari pasal yang pertama saudaraku. Jadi dari segala penyimpangan-penyimpangan gereja yang terjadi di akhir zaman ini, saya bisa katakan kita membutuhkan revival dari Tuhan. Kita butuh revival, tapi revival itu saudaraku bukanlah I.O. rohani ya. Revival itu bukan acara I.O. rohani yang dikemas sedemikian rupa, acara yang dikemas sedemikian rupa dengan artis-artis mendatangkannya puluhan juta, musik lighting, tempat ini masih sangat kalah saudaraku ya, nggak ada lighting dari belakang full ya, kemudian penataannya luar biasa, mendatangkan hadirat Tuhan. Itu bukan hadirat Tuhan saudaraku ya, itu efek placebo ya, atau ya semangat lah ya, sugesti karena masa yang banyak, itu bukan revival.
Ya, revival adalah hati yang berbalik kepada Kristus, hati yang bertobat, hati yang memberikan hidupnya sepenuhnya untuk rencana Tuhan, untuk panggilan Tuhan. Itu revival, saudara. Nah, banyak orang bahwa revival itu seperti saudaraku. Maka kalau seperti itu yang berhak menikmati revival adalah gereja-gereja kaya. Ya, gereja-gereja yang super kaya, yang bisa mendatangkan luar biasa acara yang mewah, yang bisa mendatangkan ribuan base-base, yang bisa merebut gereja-gereja kecil, yang bisa memaksa saudaraku, ya, karena dia punya kekuasaan. Saya diceritai beberapa minggu lalu, saya tanya sama pendengar CMC FM itu sudah lama sekali ya. Gereja-gereja adalah pelayan-pelayan bayaran saudaraku. Bahkan jemaatnya adalah jemaat-jemaat yang datang karena makanan saja. Sedangkan gereja modern, tahu ya gereja modern? Yaitu tadi gereja yang sangat superior saudaraku. Mereka penuh sekali dengan jiwa-jiwa dari gereja-gereja kecil yang lainnya habis saudaraku. Dan kemudian bukan cuma itu saudaraku ya. Ajaran-ajarannya pun saudaraku ya, mereka memaksa, mereka melakukan hal-hal yang kurang berkenan saudara, yang melukai gereja-gereja Tuhan. Menyedihkan sekali saudaraku. Ternyata bukan cuma di kota Surabaya hal itu terjadi. Kalau begitu yang bisa menikmati revival itu gereja besar, gereja modern, itu bukan revival. Revival itu akan terjadi saudaraku di Indonesia, saya percaya itu akan terjadi dan kita sedang menunggu, kita menantikan dan kita siap untuk mengerjakan revival itu, amin. Itu akan terjadi di seluruh Indonesia, gereja besar, gereja kecil, kaya, miskin ya. Itu akan mengalami lawatan Tuhan, itu kerinduan kita sama-sama saudaraku. Ada sebuah revival yang begitu besar di perjanjian lama ini di zamannya Nabi Yunus. Bagaimana tidak saudaraku? Hanya dengan satu kali khotbah saja, Yunus berkeliling kota, satu mengitari kota Niniwe itu 3 hari, 3 hari perjalanan. Dia baru 1 hari perjalanan, sepertiga perjalanan, terus dia cerita bahwa 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Kalau engkau semua tidak bertobat, yang terjadi apa? Seketika itu juga, satu bangsa saudaraku, bertobat kepada Tuhan yang benar. Rajanya merendahkan diri. Rajanya mau bertobat, merintahkan semua ternak-ternak, kucing, anjing, tikus-tikus di rumah puasa. Ya, kalau bisa tikus diperintahkan ya. Sayangnya tikus nggak pernah bisa diperintahkan. Mereka perintahkan semuanya, ternak-ternak yang dikasih makan, puasa semua. Dan mereka mencari Tuhan. Itu revival yang luar biasa sekali. Kita lihat dulu bagaimana itu bisa terjadi dan kisah Yunus ini saudara. Anda sudah tahu cerita ini dari sekolah minggu ya. Semua ini diawali oleh Yunus pasal 1 ayat 1. Yaitu Tuhan memanggil Yunus. Kita baca ayat 1 ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikianlah ayat 2. Bangun pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudaraku, saya percaya bahwa Tuhan itu memiliki panggilan untuk setiap kita. Tuhan itu memiliki panggilan untuk setiap kita. Jangan ada orang di tempat ini berkata, oh Tuhan tidak pernah panggil saya kok. Saya nggak ngerti panggilan saya apa. Itu hanya karena kau belum tahu. Tetapi saya percaya Tuhan punya panggilan buat setiap kita. Seperti Tuhan memanggil Yunus, Tuhan juga memanggil kita. Ada 2 panggilan, panggilan umum ya, yaitu kita sebagai orang Kristen, panggilan secara umum kita mengikut Tuhan, yang melakukan amanat Kristus ya. Tapi ada panggilan yang spesifik saudaraku, di mana ada panggilan khusus yang Tuhan mau engkau secara pribadi mengerjakannya. Oleh karena itu saudaraku, Yunus menerima yang namanya panggilan Tuhan. Jadi poin pertama saya kasih tahu, panggilan Tuhan buat hidup Anda. Anda harus belajar mendengarkan panggilan Tuhan. Baik Anda yang masih baru, sudah lama ikut Tuhan, kita bisa lupakan panggilan Tuhan itu. Kita bisa lupa sama panggilan mula-mula kita itu apa sih? Ini panggilan mula-mula.
Dulu saya waktu panggilan mula-mula itu ketika saya SMA, saudaraku. SMA itu panggilan tuh semakin kuat. Saya aktif dari kecil sekolah minggu, ya. Tapi saya enggak pernah punya cita-cita untuk jadi pendeta. Sampai satu saat SMA, saudaraku ya, saya mulai ikut ibadah umum, ya. Saya mulai belajar pendalaman Alkitab dan saya mengalami lawatan Tuhan. Saya dijamah hati saya oleh Tuhan, saya baru tahu menjadi Kristen yang sesungguhnya itu seperti ini rasanya. Bukan cuman ke gereja dari kecil TK sampai SMA. Bukan cuman dengar firman dari sekolah minggu atau dengar firman pengkhotbah. Tapi waktu itu mengubah hidup saya ketika saya dijumpai secara pribadi oleh Tuhan. Mengalami pengalaman bersama Tuhan pribadi. Itu mengubah hidup saya, saudaraku. Sayang sekali kalau kita duduk di gereja, Anda aktif ke gereja, Anda aktif sekolah minggu, tapi tidak pernah punya kerinduan pengalaman pribadi sama Tuhan. Pengalaman pribadi itu indah, saudaraku. Anda di sini mungkin ada yang baru kenal, ada yang sudah kenal lama, ya. Anda tahu dia saja, cuman ngemong chatting biasa. Dengan Anda memiliki waktu berdua dengan dia, bersama dengan dia, menikmati waktu-waktu bersama dia, mengenal dia itu beda, saudaraku. Beda. Oleh karena itu, miliki hubungan yang kualitas dengan Tuhan, ya. Itu akan mengubah hidup kita. Pada waktu itu akhirnya Tuhan memanggil saya yang pertama kali. Bagi saya, mungkin sebelumnya sudah dipanggil waktu SD, saya nggak tahu, mungkin belum dengar ya. Waktu itu saya baru dengar pertama kali Tuhan panggil saya itu SMA. Setelah itu saya masuk kuliah di Ubaya, saudaraku, ya. Saya mendapat panggilan kedua. Pada waktu itu ya saya mendapat panggilan yang kedua, Tuhan bilang kepada saya, maukah engkau melayani aku sepenuhnya? Maukah engkau memberikan hidupmu kepadaku sepenuhnya? Itu perkataan Tuhan. Orang yang punya penafsiran beda mungkin begini, iya Tuhan aku mau aku berikan hidupku untuk engkau. Tapi ya tetap aja saudara, hidupnya gak pernah diberikan untuk Tuhan. Ya. Tapi pada waktu itu perkataan itu Tuhan kepada saya itu begitu menusuk hati saya. Tuhan membongkar hati saya dan seolah-olah itu perkataan begitu masuk sekali dalam roh saya. Maukah engkau berikan hidupmu buat aku? Hidup untuk Tuhan. Seumur hidup saya. Saya bilang mau Tuhan. Tapi masih bergumul sambil nangis, saudara. Panggilan ketiga. Setelah saya lulus dari kuliah, saudaraku. Saya hampir terombang-ambing, saudaraku. Tapi pada waktu itu saya juga masih bimbang sekali. Bukan soal gerejanya ya. Masalah nanti masa depan bagaimana ya. Saya ini masih gereja, masih kecil juga ya. Penghidupan saya bagaimana, orang tua saya bagaimana ya. Dan lain sebagainya segala pikiran saudaraku. Di situ Tuhan memanggil saya lagi. Yunus mengalami panggilan yang pertama saudaraku. Tetapi yang dilakukan Yunus dari panggilan pertama ini adalah lari. Lari kemana? Tarsis. Betul? Tarsis ya. Ayat yang ketiga. Yunus bersiap melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Dan dia mendapatkan sebuah kapal. Saudaraku, inilah yang kebanyakan orang Kristen lakukan saat dia dapat panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu adalah misi buat kita. Tapi orang Kristen kebanyakan tidak suka dapat tugas dari Tuhan. Hidup ya untuk kesenangan, seperti saya ceritakan, gereja supaya penuh, ya buatlah yang menarik, yang suka dengan anak muda. Anak muda lagi suka apa? Blackpink. Oke, sekarang gembala-gembala Rekom nyamar jadi Blackpink, nari di depan. Oh, lagi apa? Ngetren apa sekarang? Ngetren apa sekarang misalnya? Lomba, apa itu game online. Kalau begitu, ibadah raya kita buat lomba game online. Supaya menarik. Menjangkau jiwa itu boleh saudara, tapi tidak boleh kebablas ya. Lalu tim-tim acara, jangan sampai kita undang banci. Ya, kalau Anda sampai ngundang banci ya, kita akan salibkan Anda rame-rame. Enggak ya, jangan ya. Enggak boleh ya. Ada cara-cara yang harus kita pilih saudaraku. Kemarin ketika saya lihat survei, ada yang mengatakan begini, kenapa anak-anak dan remaja di gereja-gereja itu banyak yang mundur. Ya, di sini ada remaja-remaja kita di belakang yang dulunya dari sekolah minggu ya.
Dulu anak-anak kecil ya sampai remaja, kenapa mereka mundur dari sekolah minggu dan dari gereja? Itu bukan karena gereja kurang hiburan, saudara. Ya, kalau sekolah minggu kan banyak hiburan ya. Kalian bukan anak sekolah minggu lagi yang perlu dihibur kan di gereja? Ya, saya harus pakai kostum mungkin di tempat ini? Perlu pakai balon-balon kah? Ya, enggak perlu ya. Kalau anak kecil sekolah minggu perlu ya. Sekolah minggu masih TK perlulah ya. Stephen pakai kostum, superhero ya, kemudian bagi balon, bagi firman Tuhan, anak kecil bolehlah. Itu tidak dosa ya, asalkan tidak melenceng firman Tuhan. Gereja tidak kurang hiburan, kurang hal-hal yang menarik. Kenapa mereka bisa mundur, saudaraku? Survei membuktikan bahwa mereka mundur dari gereja-gereja kekurangan anak-anak dan remaja. Karena anak-anak remaja itu, anak-anak dan kecil itu tidak diajari, saudaraku, untuk apa mereka ke gereja. Mereka tidak diajari peran mereka itu apa, misi mereka itu apa sebetulnya ke gereja. Hidup mereka ini tujuannya apa, untuk apa mereka ada. Di situ saya mengambil kesimpulan, betul saya sepakat. Gereja bukan tempat hanya mengumpulkan follower, bukan. Anda di tempat ini, para anak muda, baik anak-anak, remaja, orang tua di tempat ini. Kita harus mengenal yang namanya untuk apa saya ada di tempat ini. Untuk apa saya hidup, untuk apa, peran saya itu apa. Kalau saya di tempat ini, saudaraku, cuma jadi jemaat biasa pulang, enggak pernah ikut-ikut misi Tuhan, enggak pernah mau ikut pelayanan, hidupmu akan sepi, saudara. Tawar, hambar, saudaraku. Hidup kita akan merasa kosong. Bekerja, cari duit, oke lah. Tapi kalau tidak ada misi panggilan Tuhan dalam hidup kita akan merasa salah, saudara. Itu salah, itu kurang. Hidup kita tidak akan lengkap. Ini membuat anak-anak dan remaja, bahkan pemuda-pemuda keluar dari gereja karena mereka tidak tahu tujuan hidup mereka. Oleh karena itu pengajar-pengajar anak-anak, pengajar-pengajar remaja, mari kita ajarkan kepada teman-teman kita, anak-anak kita, tujuan hidup itu penting. Yunus ketika dipanggil Tuhan reaksinya lari. Orang tidak suka untuk mendapatkan misi. Ayo kamu pelayanan ya, belajar melayani Tuhan. Ayo kita melakukan misi Tuhan. Kau punya misi, hidupmu bukan cuma untuk hidup. Engkau punya misi dari Tuhan. Temukan, kerjakan. Lari, saudaraku. Dan larinya, saudaraku, ke Tarsis menggunakan kapal. Saudaraku, gereja Tuhan harusnya menjadi kapal perang. Ya, gereja Tuhan ada banyak kapal, saudara. Kapal itu menggambarkan sebuah perjalanan. Ya, yang akan mengantar kita, saudaraku. Engkau bisa, tidak semua kapal itu datang dari Tuhan. Bisa kapal itu membawa kita kepada panggilan tujuan kita. Bisa kapal itu membawa kita jauh dari hadapan Tuhan. Semakin jauh, tidak semua kapal yang kita naiki. Ya, ini adalah bahasa kiasan, nanti Anda bingung mau naik kapal apa ya. Ini bahasa kiasan. Kapal adalah sebuah perjalanan. Tujuan kita kemana sih? Langkah kita ini kemana sih? Tidak semua itu membawa Anda itu semakin dekat sama Tuhan. Anda bisa salah masuk kapal, saudara, karena memang Anda memutuskan naik kapal itu. Ya. Dan Yunus tahu betul bahwa dia sengaja memilih yang salah, saudara. Dia tidak mau. Dia menaiki kapal. Saudaraku, tidak semua kapal itu baik. Ada kapal ya pesiar, di mana semua orang yang di dalamnya itu, kalau Anda tahu kapal pesiar itu biasanya orang-orang kaya dengan minuman, pesta, musik, biola ya. Kemudian ada hiburan-hiburan, tari-tarian, pesta dansa. Yang kerja di kapal pesiar itu di bagian dek bawah, saudaraku. Mereka kerja ya, mereka menyiapkan, melayani untuk orang-orang yang kaya-kaya di atas. Ya, itu kapal pesiar. Jadi santai. Ada pernah naik kapal pesiar? Mungkin angkat tangan. Kalau Anda disuruh naik kapal, Anda mau naik kapal pesiar atau kapal perang? Kapal pesiar kata Tintin ya. Enak kapal pesiar aja ya. Ini kapal perang, saudaraku ya. Nah, gereja Tuhan juga harus jadi kapal perang. Gereja Tuhan tidak boleh jadi kapal pesiar. Yang kerja orang-orang itu aja. Yang melayani, yang heboh, yang semangat untuk Tuhan orang-orang itu saja. Yang lainnya makan, minum, dilayani ya, selfie-selfie, dansa-dansa ya. Saudaraku, gereja bukan kapal pesiar, gereja adalah kapal perang. Saya setuju itu. Kenapa? Kalau kapal perang,
itu semua anggotanya akan sigap, saudara. Semua anggotanya itu bergandeng tangan dengan satu tujuan yang sama, yaitu kemenangan di depan. Tidak ada yang nganggur-nganggur, santai-santai, saudaraku. Saya berdoa gereja ini menjadi kapal perangnya Tuhan yang hebat. Amin. Kasih salam. Kamu adalah kapal perangnya Tuhan, ya. Kita adalah kapal perangnya Tuhan. Jangan jadi kapal pesiar, ya. Amin. Jadi tidak ada jemaat Tuhan di tempat ini. Wah, enak-enakan aja dong. Banyak orang cari nyaman, saudara. Cari gereja tuh yang nyaman aja deh, ya. Yang tentang berkat, perpuluhan. Wah, tapi ada juga ya saudara, yang seperti yang bilang sama saya, wah gerejanya bicara berkat terus, saya enggak suka. Ini 1 dibanding berapa, saudara? Ya. Saya enggak suka kok ngomongnya persembahan terus, ngomongnya perpuluhan terus, ya ngomongnya berkat terus. Saya bilang memang benar ya, persembahan itu boleh, perpuluhan itu benar. Tapi pengajaran yang tidak seimbang, yang diajarkan berulang-ulang saudaraku tidak seimbang, itu tidak benar ya, kurang benar ya. Artinya apa? Kurang seimbang. Tapi tidak salah, Anda juga harus belajar memberi perpuluhan tentunya ya. Baik itu cuma 5.000, 10.000 ya, belajar memberi dulu. Itu baik, itu benar. Saudaraku, oleh karena itu Yunus ini ya, kita kembali lagi ke Yunus ya. Yunus lari naik kapal. Kita harus jadi kapal perang ya. Kapal perang itu kapal yang melindungi semuanya dari segala yang penyimpangan-penyimpangan. Kapal yang siap untuk berperang melawan iblis. Kapal yang siap untuk maju untuk tujuan kemenangan dari Tuhan. Kemudian Yunus ini saudaraku, setelah itu dia masuk ke perut ikan prosesnya. Ya, setelah dia enak-enak tidur, bagi dia itu kapal pesiar saudara ya, kapal pelarian. Banyak orang itu suka lari dari Tuhan, cari yang nyaman, cari yang enak, jauh dari hadapan Tuhan. Tapi ajaibnya Tuhan itu tidak pernah menyerah sama kita. Tuhan itu panggil Yunus lagi. Pernah merasakan panggilan Tuhan berkali-kali seperti ini saudaraku? Tuhan itu ajaib loh. Anda sudah jauh dari Tuhan, tidak ke gereja misalnya ya, sudah malas, kecewa sama Tuhan, dan lain sebagainya. Dipanggil lagi lewat cara yang ajaib. Ada yang mungkin di WhatsApp ya, ada yang lewat kecelakaan, ada yang lewat putus cinta, segala macam bisa dipakai Tuhan ya. Untuk mengingatkan kita, ada yang rumahnya kebakaran baru dipanggil, oh sadar. Karena dipanggil tidak dengar-dengar saudaraku, akhirnya dikasih kobongan yang gede baru dengar ya. Jangan sampai ya. Nah kembali lagi ke kapal tadi saudaraku, Tuhan panggil lagi Yunus. Tuhan panggil lagi Yunus. Dengan cara yang ajaib, Yunus harus dilempar ke laut. Dan datanglah ikan besar, banyak yang meneliti ikan besar ini adalah ikan paus. Ada yang bilang ikan ini adalah ikan jadi-jadian. Ikan yang tidak berbentuk ya, ikan yang tidak ada spesiesnya. Ada yang bilang ikan ini, kalau dari pengajaran lain berkata ikan ini, karena ada ayatnya yang mengatakan Yunus akan ada di perut ikan sampai hari kebangkitan kalau dia tidak bertobat. Berarti ditafsirkan bahwa ada ikan yang tidak akan mati sampai hari kiamat. Ada yang menafsirkan demikian. Mungkin ada yang ingin mencari ikan itu silahkan ya. Tapi ajaibnya Tuhan pakai caranya saudaraku. Perut ikan begitu besar sehingga Yunus yang badannya mungkin gede saudaraku, dia masuk ke dalam perut ikan itu saudara ya. Saudara, ini adalah sebuah proses penyadaran. Proses penyadaran itu tidak enak saudaraku. Ya, kalau kita ingin diangkat Tuhan, banyak orang ingin diangkat Tuhan, tanpa proses perut ikan ini, kalau Yunus tidak mengalami proses perut ikan ini, ya sudahlah Yunus, kamu mau enggak? Kalau kamu sudah mau ya sudah. Tapi sikap hatinya perlu diproses sama Tuhan. Tuhan masih ingin menguji Yunus, Tuhan masih ingin memproses Yunus, membentuk hatinya Yunus ini. Saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja itu dengan mudah loh. Nggak perlu kamu sekolah Alkitab tinggi, S3, S4, Master, baru Tuhan bisa pakai kamu, nggak harus. Kamu mungkin ya orang yang biasa, kita merasa oh saya ini orang biasa kok, orang nggak pandai kok. Tapi Tuhan bisa pakai kamu selamatin jiwa-jiwa. Tuhan bisa pakai kamu untuk mengadakan revivalnya Tuhan. Karena revival itu miliknya Tuhan dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melakukannya. Tapi saudaraku, Yunus ini, Tuhan ingin didik Yunus ini. Tuhan mau ajar Yunus ini di perut ikan. Di dalam proses penyadaran.
Saudaraku, setiap kita harus masuk dalam proses penyadaran. Saat kita mau pengen diangkat Tuhan, caranya bagaimana? Bukan kita diangkat langsung oleh Tuhan kelihatannya baik ya, kelihatannya luar biasa. Tapi sebetulnya kita masih punya kesombongan, kita masih punya luka, pemimpin-pemimpin dengan luka dan sakit jiwa, dosa-dosa yang mengerikan. Jadilah seperti tadi saudaraku. Ini pendeta tadi yang saya ceritakan, mungkin masa lalunya belum beres. Dia ini masih punya kelainan-kelainan seksual, pergumulan-pergumulan seksual yang belum dia bisa menangkan. Dan sambil melayani Tuhan, sambil haleluya, mengurapi orang, tumpang tangan ke orang, bikin orang rebah-rebah saudaraku, atau jongkokin orang. Jadi bukan doa di tumpang tangan saudara, tapi didorong sampai belakang. Ya jelas semuanya gandengan tangan, ya jelas jatuh semua saudara. Ya, dan akhirnya dia melakukan dosa. Jemaat yang sudah terpesona kepada dia merasa bahwa pendetanya tidak mungkin buat dosa. Ini karena apa? Belum beres. Oleh karena itu kalau kita mau diangkat Tuhan, mau jadi gereja mempelai Kristus saudaraku, gereja yang dimurnikan, kita harus mau masuk ke dalam perut ikan. Ya, kita harus masuk dalam proses di mana seolah-olah kita diturunkan, kita dibentuk, diproses. Aku sudah khotbah, saya sudah menjadi hamba Tuhan. Tapi saudara, Tuhan akan berproses dalam hidup kita. Kalau kita sudah merasa gini, oh aku sudah rohani, aku sudah baik, maka kita gak akan bisa melihat proses Tuhan dalam hidup kita. Kita harus selalu berkata, Tuhan proses aku, murnikan aku. Aku mau diangkat oleh Tuhan. Itu ketika kita sudah betul-betul siap sebagai emas yang murni, kita akan diangkat dengan indah saudaraku. Saya percaya gereja Tuhan di tempat ini akan diangkat Tuhan, amin. Kita sedang diangkat Tuhan. Tuhan lihat kesetiaan kita bertahun-tahun. Tuhan lihat air mata gereja ini. Tuhan lihat pergumulan kita dari nol merintis saudaraku. Tuhan lihat. Oleh karena itu jangan kita lari dari perut ikan ini. Proses memang tidak enak saudaraku. Tapi di situ kita bergumul dengan dosa-dosa kita. Yunus merenung, tidak ada orang ya. Yang ada hanyalah mungkin ada ikan-ikan yang setengah hidup setengah mati ya. Karena dimakan oleh ikan besar ya. Dia merenung ya. Hidupku seperti di dalam bawah kubur ya, di dalam kubur. Dia merasa begitu sunyi, begitu mengerikan. Di situ dia akhirnya sadar. Tuhan tidak pernah berhenti memanggil kita. Setelah Yunus sadar, akhirnya Tuhan memanggil Yunus, pergilah ke Niniwe. Nah, kita lihat ya. Lalu Yunus di Niniwe, ayat yang keberapa? Pasal 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Ini panggilan kedua saudaraku. Dan kalau masih panggilan kedua, Anda masih tidak mau juga kebangetan ya. Nanti ada panggilan ketiga, keempat dan seterusnya. Saudaraku, Yunus panggilan kedua, dia akhirnya respon. Dia masuk ke kota Niniwe dan Niniwe bertobat satu bangsa saudara. Bayangkan saudaraku ya, ada orang yang beralasan mungkin, aduh ajak jiwa itu susah. Ya, ajak jiwa itu susah. Tapi saudaraku, ini mungkin banyak alasan ini, alasan itu ya. Ini begitu mudahnya, cuman kita ngomong sama teman kita, kalau kamu gak sungguh-sungguh sama Tuhan, gak percaya sama Tuhan Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan juru selamatmu pribadi, kamu bisa masuk neraka loh. Oh ya kah? Ya wes, aku tak bertobat. Kamu gereja mana? Aku ikut. Kamu ikut pemuritan? Aku ikut. Kamu pelayanan? Aku ikut. Enak ya saudara ya, amin. Senang banget ya kalau kita menemui jiwa-jiwa seperti itu. Ini jiwa-jiwa yang mengalami revival loh. Ini respon hati yang cepat saudara. Tanggap akan panggilan Tuhan. Mereka akhirnya panggilan keselamatan dari Tuhan. Mereka bertobat saudaraku. Dan akhirnya yang terjadi Yunus kesal. Ya, karena bangsa ini bertobat, Yunus jadi kesal. Karena kesal kita tahu apa yang terjadi. Dia marah-marah sama Tuhan di pasal yang ke berapa? Coba kita lihat, pasal ke-4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Katanya ya, doanya begini. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu seketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya. Maka aku dulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia dan menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang ya Tuhan, cabut saja nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Saudaraku, hal yang terjadi di Yunus ini menarik sekali.
Ketika bangsa itu bertobat saudaraku, Yunus malah kesal. Terjadi revival yang besar, malah Yunus kesal, Yunus marah. Tapi kita lihat poinnya, dia berkata begini, bukankah telah kukatakan itu saat aku masih di negeriku? Sudah aku bilang toh Tuhan, benar kan? Makanya aku gak mau dulu ke Niniwe, aku lari ke Tarsis saja karena aku tahu begini nih ujung-ujungnya jadinya. Kamu pasti nyesel, mau menghukum kalau ada orang bertobat, ya kamu pasti nyesel, lalu gak jadi ngukum. Aneh kan pikirannya ya, tapi itulah pikiran Yunus saudaraku. Dan itulah kepikiran kebanyakan kita juga yang suka tidak sepaham dengan Tuhan. Misalnya, Tuhan ingin Anda pelayanan di tempat ini. Ayo pelayanan. Setelah pelayanan Anda nemui masalah. Marahlah sama Tuhan. Benar kan Tuhan? Dari awal loh aku sebenarnya itu enggak mau pelayanan. Ya begini jadinya. Sama seperti itu saudara. Ya, Anda disuruh Tuhan sesuatu, Anda salahin Tuhan. Atau misalnya Tuhan melakukan kehendaknya, ada keputusan-keputusan Tuhan, kita enggak sepakat, kita enggak sepaham. Dan akhirnya kita marah. Hati-hati saudara, dengan pikiran mula-mula kita. Kecurigaan dengan Tuhan dari awal, itu akan menghancurkan Anda. Contoh 10 tahun lalu Anda pernah curiga sama Tuhan. Begini, nanti Tuhan akan begini, pasti nanti gini. Anda gak bereskan itu, 10 tahun kemudian ada kejadian yang kelihatannya membenarkan pikiran Anda akan berkata, benar toh Tuhan, aku yang benar. Itu harusnya tidak begitu. Kita mencoba mengajari Tuhan, kita mencoba komplain dengan Tuhan bahwa keputusan Tuhan itu tidak tepat. Saudaraku dibahaya sekali. Prononia, pikiran awal. Dosa itu juga diawali dari pikiran awal atau prononia. Contoh ya, Anda lihat misalnya ini contoh dosa seksual saudara. Anda lihat cewek ini, oh cantik. Pikiran awal Anda mulai, wah kalau aku jadian sama dia. Dibayangkan terus, nanti aku akan punya rumah sama dia, aku mau jadian sama dia. Padahal belum apa-apa saudara, sudah dibayangkan dari awal. Kemudian Anda lihat film porno misalnya. Mulailah muncul pikiran awal. Wah enak ya kalau misalnya aku nanti sama dia. Ya, mulai membayangkan yang tidak-tidak saudaraku. Tapi tidak pernah melakukan, enggak. Sampai bertahun-tahun, mungkin 5 tahun. Ada satu saja kesempatan. Anda berdua dengan dia di ruang gudang gereja. Karena lagi cleaning service berdua. Di gudang gereja di belakang tuh gelap tuh saudara ya. Wah akhirnya ada kesempatan satu saja. Prononia itu akan jadi dosa. Pikiran awal kita itu bahaya. Pikiran awal kita tentang Tuhan itu apa? Kalau pikiran awal tentang Tuhan, Tuhan itu jahat. Tuhan itu tidak mengabulkan yang kuminta. Tuhan itu begini, Tuhan itu begini. Anggapan kecurigaan kita, satu saat iblis akan buat itu seolah-olah benar, maka engkau akan kecewa saudara. Engkau akan marah dengan Tuhan. Inilah yang dialami Yunus. Padahal seharusnya ada revival, Tuhan itu begitu mencintai jiwa-jiwa. Tuhan bilang, ya ketika ada pohon jarak, kalian Bapak Ibu tahu pohon jarak ya saudaraku. Pohon jarak itu saya lihat itu ternyata pohon liar, tanaman liar yang merambat yang kecil sebetulnya. Tapi ini bisa menaungi kepalanya dia. Jadi nggak sampai tinggi banget ya, mungkin segini aja menaungi. Dia bikin pondok. Dan dalam waktu seketika tidak pernah terjadi saudara saya nanam tanaman tiba-tiba langsung besar begitu dalam waktu berapa jam ya, nggak pernah ya. Ini ajaib. Atas izin Tuhan tumbuhlah pohon jarak itu menaungi kepala Yunus. Karena waktu itu dia panas sekali, panas hati, panas matahari, lengkaplah sudah saudara ya. Dia bete sekali, dia naik ke atas bukit dan dia duduk, dia menunggu-nunggu apa yang akan terjadi pada bangsa itu. Jadi dia mengamat-ngamati, tumbuhlah pohon jarak dan akhirnya besoknya ya Tuhan bikin itu supaya hatinya senang. Besoknya ada ulat kecil. Tiba-tiba pohon itu mati. Ajaib juga. Karena ulat kecil tiba-tiba matilah semua saudara. Lalu dia marah-marah lagi. Dan akhirnya Tuhan bilang begini. Coba kita lihat ya. Ayat 8. Segera sesudah matahari terbit atas penentuan Tuhan bertiuplah angin timur. Sinar matahari menyakiti kepala Yunus setelah tadi pohonnya hilang ya.
Rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Lebih baik aku mati aja Tuhan. Dia minta mati berapa kali? Dua kali. Ya. Kemudian akhirnya Tuhan bilang, layakkah engkau marah karena pohon jarak? Layak, aku marah Tuhan sampai mati katanya. Ayat 10, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan mana tangan kanan dan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Maksudnya bukan berarti tidak bisa membedakan tuh idiot ya saudaraku ya. Ini maksudnya mereka tidak mengerti mana yang baik, mana yang salah. Ya, bukan berarti mereka idiot tangan kanan mana ya, tangan kiri mana ya gitu ya. Nanti masuk TK lagi ya. Ini maksudnya mereka nggak bisa membedakan. Dan Tuhan seolah bilang gini loh, kamu tuh lebih penting pohon jarakmu atau jiwa-jiwa. Saudaraku, bagi Tuhan jiwa-jiwa itu begitu dia cintai. Kita semua satu jiwa itu begitu berharga saudaraku. Begitu berharga. Oleh karena itu mari kita bawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Kesempatan kita untuk mengajak mereka mengenal Tuhan itu begitu besar. Saudaraku, bagi Tuhan jiwa itu begitu berharga. Hati Tuhan adalah tentang jiwa-jiwa. Kasih salam teman kanan kiri ya. Kamu begitu berharga bagi Tuhan. Karena mereka adalah jiwa ya. Entah yang lama entah yang baru di tempat ini, engkau begitu berharga. Kita ajak jiwa-jiwa. Kita ajak teman-teman kita untuk kenal Tuhan. Amin. Saya akan tutup dengan satu kisah saudaraku ya. Bisa ditampilkan gambarnya. Ada sebuah kisah misionaris yaitu yang bernama David saudara. David ini ya dengan istrinya dan satu anak laki-laki masih kecil. Mereka diutus Tuhan, merasa panggilan Tuhan begitu kuat ke Afrika, ke Kongo ya. Kongo itu Afrika betul ya. Dan akhirnya mereka bertemu dengan keluarga Erikson saudaraku. Ini kisah yang sangat terkenal ya. Mereka diutus Tuhan ke Kongo. Lalu ternyata dari mereka masuk ke Kongo, kepala suku dari Kongo itu tidak mengizinkan mereka masuk. Jadi ini tahun 1921 saudara ya terjadinya. Dan akhirnya mereka tidak boleh masuk, mereka disuruh tinggal di tempat yang jauh, diusir saudaraku. Dan ketika mereka di tempat yang jauh itu ya, mereka mendirikan rumah di sana dengan anak yang masih kecil, baby mungkin 2 tahunan saudara. Dan hidup dengan seadanya saudara ya, miskin. Kemudian kepala sukunya ini lihat ya, ini pendeta dari siapa, mereka nggak tahu ya, ini orang dari mana, mereka tinggal di sana, nggak punya apa-apa saudaraku. Si kepala suku ini kasihan. Dan karena kasihan, dia mengutus seorang bocah kecil saudara, cowok bocah kecil, untuk setiap hari ke sana kasih makan. Ya, kasih makan, kasih mungkin bahan-bahan makanan ya, dikasihlah sumbangan saudara, lewat anak kecil ini. Dan kemudian terjadilah saudaraku penyakit malaria melanda negeri. Si David merasa bahwa kok enggak ada hasil ya aku pelayanan di tempat ini. Dan karena ada malaria, si Erikson, keluarga Erikson ini, si misionaris keluarga yang kedua ini balik lagi saudaraku karena ada sakit. Si dia keluarga David dengan istrinya, dengan anaknya ini dan anaknya yang masih dalam kandungan. Jadi istrinya waktu itu sudah mengandung besar saudaraku. Itu mengalami sakit saudara. Kemudian anaknya lahir yang 2 perempuan saudaraku. Si anak Kongo ini setiap hari ke sana ya, itu diinjili sama si istrinya. Si papahnya ini si David cuma ngelihat, aduh bagaimana cara masuk ya ke kota ini ya, ke bangsa ini susah sekali, tidak bisa diinjili. Tapi lewat anak kecil ini saudaraku, si istrinya ini setia, setiap kali datang kasih makanan ya. Dia injili, dia cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab, dia cerita tentang Yesus ya, dia cerita. Lahirlah si bayi saudaraku, perempuan namanya Eni ya. Si Eni ini masih kecil bayi ya, dan kemudian karena sakit malaria meninggallah saudaraku si mamahnya. Mamanya meninggal dan akhirnya si misionaris David ini marah sama Tuhan. Dia berkata, aku tidak melihat penyertaan Tuhan di sini. Dia ngubur istrinya saudaraku dengan menggandeng anak masih 3 tahun cowok dengan menggendong baby yang baru lahir. Dia sakit hati sekali, dia berkata Tuhan jahat.
Tuhan tidak benar panggil aku ke tempat ini. Lalu dia akhirnya keluar dari Kongo. Dia nggak mau lagi di sana, dia nggak kuat saudara, dia titipin si bayinya ke keluarga Erikson. Temennya, tolong asuhan si Eni. Dia bawa anak cowoknya pergi entah kemana. Lalu kemudian si Eni ini saudaraku ya, hidup dengan keluarga Erikson. Tidak lama kemudian keluarga Erikson diracun oleh kepala suku tempat dia melayani. Matilah keluarganya. Dan akhirnya dia dititipkan lagi ke keluarga lain saudaraku. Si Eni dikasih nama Enggi, yaitu foto yang sebelah kanan tuh. Enggi ini saudaraku ya, dia akhirnya tumbuh besar dan dia menikah dengan seorang pelayan Tuhan, seorang pendeta. Dan akhirnya saudaraku, suatu saat dia mendengar ya, ada orang Kongo yang berkhotbah. Ada orang kulit hitam berkhotbah saudaraku dan memiliki cabang gereja misi yang besar sekali di Kongo, di Afrika ya. Dan kemudian saudaraku, dia kaget sekali dan dia begitu tertarik. Dia ingin tahu di mana ayahnya. Dan dia akhirnya ketemu sama si pendeta Afrika ini, ditanya, "Kamu kenal sama David Float?" Mamanya Svea namanya, Svea gitu ya namanya. Dia kaget sekali, "Aku tahu, aku adalah anak kecil yang setiap hari diberitahu tentang Tuhan oleh mama." Dia bilang, "Akulah." Waktu itu ditanya gini, "Akulah si bayi kecil itu." Dia bilang, "Dulu dia punya bayi, saya nggak tahu sekarang tuh bayi kemana." Dia teriak, "Akulah si bayi kecil itu." Mereka akhirnya berpelukan ya, dan mereka saling menangis saudara. Dan akhirnya mereka tahu bahwa oh ini anak kecil yang dulu pernah diinjili mamahnya. Kemudian masih belum ketemu dengan papanya. Dia cari papanya lagi, ketemulah saudaraku. Dia ketemu dengan papanya dan kakak laki-lakinya di sebuah rumah. Papanya sudah tua, mabuk-mabukan dan begitu parah keadaannya. Ini misionaris. Demikian juga kakak laki-lakinya, sama kayak papanya. Dia datang dan papanya kemudian ditanya. Mereka berbicara dan sangat kaget sekali. Ternyata ini adalah anaknya, Enggi, yang dia tinggalkan sejak bayi. Lalu Enggi bilang, "Enggak apa-apa papa, Tuhan itu baik, Tuhan itu memelihara saya." Oh, papanya marah sekali. Jadi selama bertahun-tahun itu seluruh dia kerjanya adalah di dunia impor saudaraku. Dia memerintahkan semua orang di sebelah semuanya di kerjaannya tidak boleh sebut kata Tuhan. Setiap kali disebut kata Tuhan dia akan langsung marah. Dan pada waktu itu anaknya menyebut, "Tuhan memelihara saya papa." Dia marah sekali. Jangan sebut Tuhan. Tuhan tidak peduli sama keluarga kita. Tuhan yang membuat keluarga kita seperti ini. Lalulah si Enggi menangis saudara. Dia akhirnya cerita, "Pak, Tuhan itu tidak seperti itu." Dia bilang, kalau anak yang diinjili oleh mamanya ya sejak kecil yang ngasih makanan itu sekarang sudah jadi pendeta besar, yang artinya bukan badannya besar, yang artinya pelayanan ministrinya sudah menjadi besar saudara. Oh, papanya kaget sekali. Dia gak pernah tahu saudara. Dia kaget sekali, dia menangis dan akhirnya dia bertobat. Di akhir usia, tidak lama setelah pertemuannya dengan anaknya Enggi, dia meninggal. Kisah ini sangat terkenal saudaraku, kalau Anda baca nanti di internet, ada di mana-mana. Kisah ini diajarkan bagaimana ternyata ya, apa yang kita lihat saudaraku, apa yang kita layani saudara, mungkin kita lihat, oh enggak ada hasil. Kita ngelayani cuma satu jiwa, duh nakal banget anak ini. Kita lihat satu anak Kongo ini, aduh gundul ini ya, gak bisa apa-apain ini. Gitu ya, buat apa ini cuma bisa ngasih makanan, bahasanya aja gak ngerti gitu ya. Ternyata menjadi hamba Tuhan saudara, Anda gak pernah tahu loh, jiwa yang Anda bawa kepada Tuhan walaupun itu cuma satu saudara, dia jadi apa. Oleh karena itu jangan melihat yang kelihatan saudara, tekun cari jiwa, amin, menangkan jiwa. Mulai dari sekarang Anda akan dipakai Tuhan, amin, sudah dipakai Tuhan. Saudaraku, kisah ini mengajarkan kepada kita ya, kalau Tuhan itu setia kepada panggilannya. Jadi tetap setia dalam panggilan Tuhan, amin. Bapa, kami mau Engkau utus Tuhan di dalam ladang-ladang-Mu yang luas. Tuhan Yesus, Engkau punya panggilan yang indah dalam hidup kami. Setiap kami punya panggilan yang luar biasa dari Engkau. Tuhan, kami mungkin sekarang belum tahu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan panggilan-Mu dengan sangat kuat kepada kami. Kami mau Tuhan,
Jangan biarkan kami menolak seperti Yunus Tuhan. Menolak dan lari dan lari dan terus lari dari panggilan-Mu. Mencari kenyamanan, mencari yang nyaman buat kami, mencari enak, mencari suasana. Tuhan, kami gak cari itu, kami mau cari panggilan-Mu sungguh-sungguh Tuhan dalam hidup kami. Kami mau cari kehendak-Mu dalam hidup kami, karena kami tahu kami adalah kepunyaan-Mu. Berkati Tuhan semua bapak, ibu, saudara, semua remaja di tempat ini. Kami semua Tuhan, usia berapapun kami, Engkau punya cara untuk memanggil kami, Engkau punya cara memakai setiap kami untuk rencana-Mu yang besar. Tuhan, kalau mungkin ada yang merasa sedang ada di dalam proses penyadaran di perut ikan seperti Yunus Tuhan. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami. Kami bergumul dengan dosa-dosa kami. Kami bergumul dengan diri kami, dengan pikiran-pikiran kami. Tuhan, kami masih perlu diproses. Bahkan saat ketika Tuhan, Yunus melihat revival yang besar, pertobatan, Yunus menjadi marah Tuhan. Bapa, Engkau yang mengenal sikap hati kami. Kadang kami tidak paham Tuhan, apa yang ada dalam pikiran kami. Tapi murnikan kami Tuhan, supaya kami jadi gereja mempelai-Mu yang kudus. Gereja yang berdandan untuk Engkau mempelai kami yang kudus. Bukan gereja yang penuh dengan kedagingan. Jadikan kami gereja-Mu yang hidup Tuhan. Bakar hati kami untuk melayani Engkau Yesusku. Kita nyanyikan lagu ini, utus aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Oh, utus aku. Pakai aku. Ladang-Mu. Tuhan mengutus kita melakukan misi Tuhan. Tuhan mengutus kita melakukan pekerjaan-pekerjaan-Nya. Jalan dalam panggilan-Mu, bakar hatiku untuk melayani-Mu. Utus aku Tuhan, utus aku Tuhan. Utus aku Tuhan, utus aku Tuhan, utus aku Tuhan, utus aku Tuhan, utus aku.